Selamat datang kembali di channel kami, tempat kita akan mengupas tuntas misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang telah lama ditinggalkan. Sebuah rumah sakit tua yang menyimpan ribuan cerita, baik yang tercatat maupun yang hanya berbisik di kegelapan koridornya. Siapkan diri kalian, karena malam ini kita akan mencoba mengungkap tabir misteri rumah sakit paling angker yang pernah ada. Bangunan megah ini dulunya adalah simbol harapan, tempat di mana kehidupan baru dimulai dan nyawa diselamatkan. Dibangun puluhan tahun yang lalu, rumah sakit ini pernah menjadi pusat medis paling modern di masanya. Ribuan pasien datang dan pergi. Para dokter dan perawat bekerja tanpa lelah. Namun, di balik dindingnya yang kini rapuh dan berlumut, tersimpan energi yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Sejarah mencatat, selain menjadi tempat penyembuhan, tempat ini juga menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa tragis. Mulai dari wabah penyakit mematikan hingga kecelakaan yang merenggut banyak nyawa. Setiap sudutnya seolah merekam jejak emosi yang kuat, rasa sakit, putus asa, dan duka yang mendalam. Energi inilah yang menurut banyak orang menjadi bahan bakar bagi aktivitas paranormal yang sering terjadi di sini. Kisah-kisah dari para saksi mata, mulai dari penjaga keamanan yang pernah bertugas hingga para pemburu hantu yang nekat masuk, semuanya menceritakan pola yang serupa. Suara tangisan bayi yang tiba-tiba terdengar dari ruang bersalin yang kosong. Penampakan sosok perawat berwajah pucat yang mendorong brancar di lorong-lorong gelap, lalu lenyap begitu saja saat disapa. Bau obat-obatan antiseptik yang menyengat tiba-tiba muncul di ruangan yang sudah puluhan tahun tak tersentuh. Ini bukan sekadar satu atau dua cerita, tapi kumpulan kesaksian yang terus bertambah dari tahun ke tahun, seolah menegaskan bahwa para penghuni rumah sakit ini menolak untuk pergi. Mereka seakan terjebak dalam siklus waktu, mengulang kembali rutinitas mereka saat masih hidup. Salah satu area yang paling terkenal angker adalah ruang operasi di lantai 3. Banyak yang mengaku mendengar suara denting peralatan medis yang jatuh, padahal tidak ada siapapun di sana. Bahkan ada laporan tentang bayangan hitam besar yang sering terlihat bergerak cepat di dalam ruangan melalui kaca jendela yang kotor. Menurut legenda setempat, seorang ahli bedah terkenal pernah melakukan kesalahan fatal di ruang operasi ini yang menyebabkan kematian seorang pasien muda. Merasa bersalah, sang dokter dikabarkan mengakhiri hidupnya di ruangan yang sama. Sejak saat itu, arwahnya yang penasaran dipercaya masih menghantui tempat itu, mencari pengampunan yang tak akan pernah ia dapatkan. Apakah bayangan hitam itu adalah manifestasi dari rasa bersalahnya? Tidak hanya ruang operasi, ruang bawah tanah yang dulunya berfungsi sebagai kamar jenazah juga menjadi pusat aktivitas gaib. Suhu di area ini terasa jauh lebih dingin dibandingkan bagian lain dari rumah sakit, bahkan di tengah hari yang panas sekalipun. Orang-orang yang berani masuk seringkali melaporkan perasaan diawasi yang sangat kuat, bisikan-bisikan lirih yang memanggil nama mereka, hingga sentuhan dingin di tengkuk. Pintu-pintu loker jenazah yang sudah berkarat kadang terdengar terbuka dan tertutup dengan sendirinya, seolah ada yang sedang keluar masuk. Energi kesedihan dan kehilangan di tempat ini begitu pekat, membuat siapapun yang berada di sana merasa sesak dan ingin segera pergi. Di antara semua cerita, ada satu sosok yang paling sering disebut-sebut, arwah seorang gadis kecil bernama Lily. Konon, Lily adalah pasien penderita penyakit kronis yang menghabiskan sisa hidupnya di salah satu kamar anak di lantai 2. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, suka bernyanyi, dan bermain dengan boneka kainnya. Tragisnya, ia menghembuskan napas terakhirnya sendirian di malam hari. Kini, banyak yang percaya arwahnya masih ada di sana. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara tawa atau nyanyian anak kecil
dari kamar yang dulu ia tempati. Terkadang, bola-bola kecil atau mainan yang diletakkan di lorong akan bergerak sendiri, seolah ada yang sedang memainkannya. Berbeda dengan entitas lain yang menakutkan, kehadiran Lily justru sering digambarkan membawa nuansa melankolis dan kesepian. Saat malam tiba, suasana rumah sakit ini berubah total. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela pecah menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di sepanjang koridor. Suara angin yang berdesir melalui celah bangunan terdengar seperti rintihan panjang. Setiap derit lantai kayu atau suara tetesan air terasa 10 kali lebih mencekam. Inilah saat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat tipis. Para peneliti paranormal yang melakukan investigasi di sini seringkali menangkap fenomena Electronic Voice Phenomenon atau EVP, yaitu rekaman suara-suara gaib. Suara-suara itu beragam, mulai dari permintaan tolong, erangan kesakitan, hingga panggilan nama yang jelas yang semuanya terekam dalam perangkat digital mereka. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di rumah sakit tua ini? Apakah ini hanya sugesti massa yang diperkuat oleh kondisi bangunan yang menyeramkan? Atau apakah memang ada sisu-sisu energi, jejak jiwa-jiwa yang belum menemukan kedamaian, yang masih terperangkap di antara dinding-dinding bisu ini? Setiap batu bata, setiap jendela yang pecah seolah memiliki cerita untuk disampaikan. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Dan mungkin memang itulah yang membuatnya begitu menarik sekaligus menakutkan. Tempat ini menjadi pengingat abadi bahwa ada hal-hal di luar sana yang tidak selalu bisa kita jelaskan dengan logika. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita ini? Atau punya teori lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan penelusuran misteri seperti ini. Dan yang paling penting, subscribe channel kami serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video misteri kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Hati-hati di jalan pulang.